Oke. Di sini yang bilangan bulat bab 1 yang kemarin ya, kita terakhir kuis. Yang belum ini baru ngumpulin ya, nanti Pak Ogi nilai. Nah, nanti begitu Pak Ogi udah kasih nilai, nah nggak usah dikirim ulang ke Pak Ogi ya. Jadi ini sudah lengkap mungkin, tapi di sini ada keterangan, di sini Pak Ogi minta gitu ya, harga lengkapin lagi yang lainnya dikerjain ya gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang Pak Ogi kasih keterangan gini karena masih belum lengkap gitu ya, jadi bisa memungkinkan untuk nilainya itu bisa bertambah lagi gitu ya. Jadi Pak Ogi kembalikan lagi, nanti yang dikembalikan ini tuh diminta untuk unsubmit tugasnya atau fotonya, terus dikirim ulang gitu begitu udah dilengkapin gitu ya. Ini untuk Arga. Untuk Nino ini nanti Pak Ogi cek lagi ya. Akmal, Rizky, Atala nih belum ya. Ada kendala nggak waktu ngerjain? Kenapa sampai sekarang belum diselesaikan? Ada nggak Akmal atau Atala? Itu kuis yang mana, Pak? Bukan kuis, ini hiburan Suguro 2 tuh, yang level 1 semua nomor, level 2 semua nomor, level 3 nomor B aja. Oh, yang di buku itu kerjainnya. Iya, yang di buku. Oh, Nanti kerjain ya, ditunggu nih. udah kerjain sih, Pak, sisa di foto. Nah, itu ya. Jadi Pak Ogi percaya kalian memang udah semuanya ngerjain gitu ya. Cuman memang ada yang kelupaan gak difoto gitu, nggak dikirimin. Jadi disangka-sangkanya tuh belum ngerjain gitu, padahal mah udah gitu ya. Jadi nanti segera ya dikumpulin. Terus yang selanjutnya hiburan Suguro 3 kita coba lihat ya. Yang belum siapa aja nih? Akmal juga belum, tuh Atala belum, Keivan belum, Nino belum, Rashid belum. Ada 5 orang ya yang belum ngerjain. Ini 2 Itu orang yang mana, Pak? Ini bukan Suguro 3-nya. Sugro 3 saya dikit lagi, Pak. Oh gitu ya, nanti dilengkapin ya. Sugro 3 soalnya yang mana sih, Bapak? Lupa lagi. Ini kan ada tulisannya nih. Halaman 6 sampai 8. Level 1 semuanya, level 2 semuanya, level 3 cuma nomor A, B, C aja. Nah, gitu ya. Oh, ini maaf, agak ya. Gitu. Terus yang tanggal 17 Agustus yang soal pertemuan 4 yang bilangan pecahan biasa. Oh, ini ada 6 orang nih ya. Akmal, Atala, Dava, gitu ya. Jadi sebenarnya kalian bisa ngecek tugas yang belum saya belum tugas apa nih, mesti ada tugas saya belum ngeh gitu ya. Nanti kalian tinggal baca aja di sini Google Classroom, di tugas kelas gitu ya, atau di classwork kalau bahasa Inggris ininya settingan Google Classroom-nya, tinggal lihat gitu ya apa-apa aja yang ditugasin, apa-apa aja yang belum dikumpulin gitu ya, supaya nanti nilainya bisa maksimal gitu ya. Oke, sekarang Pogi lanjut aja ke pola bilangan ya. Nih, pola bilangan ini bab yang kedua. Bab 1 kemarin ditutup sama kuis, sekarang kita lanjut ke bab 2. Oke, silakan disiapin modulnya, buku tulisnya juga. Karena nanti pembelajarannya mungkin Pogi akan memberikan kesempatan untuk nulis gitu ya, untuk mencatat juga. Dan sesekali juga akan Pogi ajak diskusi gitu ya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan bab 2 ini. Udah siap ya? Sekarang Pogi tampilin PPT-nya. Ini PPT yang bab kedua. Kalau misalkan di kalian kendalanya, Pak, PPT-nya jadi lebih kecil atau nggak kelihatan, kalian bisa zoom. Kalau di HP tinggal di zoom begini gitu ya, pakai 2 jari gitu. Terus kalau misalkan di PC kurang kelihatan, kalian bisa setting di browsernya, di pojok kanan atas ada titik 3 di situ, tinggal zoomnya naikin gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ke pola bilangan ya. Ini bab kedua. Jadi Pogi mendasari ini atau di latar belakangi pola bilangan ini dari
Quran surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Katanya di bumi ini yang Allah ciptakan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Kita yakin nggak? Kita termasuk nggak buat ini gitu ya? Ini orang yang dimaksud sama Allah bukan kita tuh. Karena kita beriman tentu ini tuh buat kita gitu ya, buat orang-orang yang percaya kalau Allah itu Tuhan kita. Dan juga pada dirimu sendiri. Jadi di bumi, di lingkungan kita, sama di diri kita ada sesuatu yang di sana tuh sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi nggak ada orang yang bisa, nggak ada sesuatu atau hal yang lainnya yang bisa membuat seperti itu gitu. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi di sini Pogi jadi keinget kadang-kadang dulu pernah ketika jalan-jalan ke gunung gitu ya. Pogi dulu pernah naik gunung Pepandayan. Jadi ngelihat orang-orang atau ngelihat diri sendiri gitu ya, kadang-kadang suka sibuk dengan foto-foto gitu ya, sibuk dengan ngobrolnya, sibuk dengan makan gitu ya. Tapi ketika melihat objek yang jauh gitu ya, ada pohon, ada gunung, kok nggak diperhatiin gitu ya. Pas diperhatiin, kayak bunga matahari ini ya, yang digambar sini, kok bisa ya di situ tuh si putiknya tuh berjejer gitu ya, rapih banget. Terus kemudian ada ini keong, bukan kekeongan ya, keong gitu ya, atau kumang atau apalah bahasa ini tuh ya. Jadi ini sering ditemuin di pantai. Ogi juga pernah lihat ini di sana. Kok bisa ini muter begini, spiral gitu ya, tapi rapi kelihatannya tuh, rapi dan menarik gitu. Ini siapa yang bikinnya gitu ya. Terus ini pohon apa sih ini teh yang biji atau buah ini tuh ya. Yang kayak gini ada yang tahu nggak ini apaan? Pinus. Pinus ya. Ya pinus. Sering bertebaran di jalan kok bisa gitu ya. Ini si polanya itu terlihat rapi gitu, bagus. Jadinya tuh kadang-kadang apa-apa yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari itu sering diabaikan, padahal kadang itu tuh bisa menjadi pecutan iman kita gitu. Jadi kita tuh semakin yakin, oh iya ini Allah yang bikin. Kenapa bisa kayak gini ya? Berarti ada sesuatu yang diselipkan di sana gitu. Ilmu sesuatu yang diselipkan di sana. Jadi dulu orang-orang zaman dulu lah ya, nggak cuma orang Muslim doang. Ceritanya Isaac Newton, tahu Isaac Newton? Kalian udah belajar fisika belum? Jadi dulu tuh dia menemukan konsep gravitasi dari katanya tuh ya, dari buah apel yang jatuh ke tanah. Padahal cuman apel jatuh ke tanah udah gitu. Orang-orang yang kurang perhatian mungkin apel jatuh ke tanah. Kena kepalanya, Bapak. Iya, kena kepalanya atau apa gitu ya. Jadi apel jatuh ke tanah, ya udah gitu. Nggak terlalu dipeduliin. Tapi bagi orang-orang yang perhatian gitu sama objek lingkungan kita sehari-hari itu teh, dari sama Isaac Newton diteliti, kok bisa ya, kenapa jatuhnya tuh ke tanah gitu, kenapa nggak kelempar ke mana-mana gitu ya, misalkan nggak ke yang lain gitu. Dan di sana cikal bakal ditemukannya konsep gravitasi bumi. Bisa dihitung masa bumi itu, bumi yang gedenya segede luar biasa gitu ya, bisa ditimbang. Berat masanya tuh berapa, berat bumi itu berapa. Matahari juga bisa dihitung beratnya. Jarak bumi ke matahari bisa dihitung. Pokoknya dari objek yang jatuh gitu aja bisa ditemukan ilmu-ilmu yang lainnya. Gitu ya. Nah, jadi di bab 2 ini Pak Ogi pengen menargetkan ke kalian itu, ayo kita lebih peka sama lingkungan kita sendiri. Kenapa Pak pola bilangan? Karena yang yang diarahkan di bab kedua ini adalah, jadi kalian akan memprediksikan kejadian berikutnya dari pola-pola sebelumnya. Misalkan gini, oh kemarin hujan tiap jam 2 hari-hari sebelumnya. Oh berarti besok kemungkinan bakal hujan lagi nih jam 2. Saya harus bawa payung. Jadi ada kemampuan melihat dari pola sebelumnya, terus kita memutuskan yang selanjutnya bakal kayak gimana, sehingga kita bisa antisipasi kejadian berikutnya gitu.
Terus dalam kehidupan sehari-hari misalnya apa ya, macet. Oh, tiap sore jam 4 sampai jam 5 di Jalan Antapani mobil tuh sampai ratusan, sehingga jalanan tuh padat. Nah, kita bisa antisipasi, oh berarti saya nggak boleh lewat jalan terusan Jakarta jam segini, saya harus cari jalan lain misalkan. Jadi pola-pola kejadian sebelumnya kita bisa memprediksikan berikutnya tuh kayak gimana dari hasil pengamatan, gitu ya. Jadi dari yang sederhana aja dulu yang di lingkungan kita sehari-hari. Pogi coba ajak dari sini gitu ya. Jadi kita targetnya tuh bagaimana memprediksikan kejadian berikutnya dari pola-pola sebelumnya, gitu ya. Itu tujuannya. Sekarang Pogi ajak kalian untuk diskusi terkait dengan ini nih. Jadi Pogi pernah ngalamin ya, ngirimin welcome card, dulu mah namanya welcome card gitu, bagi yang di sekolah di CM tahu mungkin ya, nyari masuk ke komplek rumah tuh kan. Di sini ceritanya kompleknya inilah ya, Pogi gambarin di PPT-nya nih. Jadi di bagian atas nih ya, di bagian atas ini, nggak tahu tuh, oh ada. Di bagian atas ini ada rumah, deretan rumah. Ini nomor rumahnya ya, nomor 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya gitu ya. Yang bawah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Itu ya. Jadi deretan rumahnya itu udah berjejer rapi gitu ya, dengan pola tertentu. Nah, sekarang Pogi pengen mencari rumah dengan nomor rumahnya itu 102. Kira-kira ada di sebelah mana? Kalau misalkan ngelihat dari pola ini, Pogi pengen Bawah. cari nih 102. Bawah, Bawah. di bawah. Coba ini siapa nih? Siapa? Pogi pengen coba resen deh yang mau ini. Ada nggak? Karim, gimana Karim? Karena yang genap selalu di bawah. Yang genap selalu di bawah. Emang kenapa 102 genap gitu? Iya, 102 genap. Oh iya, 102 genap. Betul ya. Jadi di sini kalian juga bisa lihat, oh pas menelusurin jalan teh ya, sebelah kiri, oh ini nomor 1, 3, 5, oh ganjil semua ya sebelah kiri. Pas sebelah kanan genap semua. Kita mau cari 102, oh berarti rumahnya dari sebelah kanan. Kita fokus aja ke sebelah kanan. Dan sebelah kiri diabaikan aja gitu ya. Jadi ini salah satu contoh yang sederhana ketika misalkan kita bisa memprediksi atau melihat pola-pola tertentu dari objek yang kita lihat gitu ya. Betul kata Karim barusannya. Nanti kalau misalkan ada yang mau jawab, resen aja. Tapi resen jangan dulu turun ini sebelum. Nah, karena nanti Pogi akan pilih secara random gitu ya. Mau yang duluan atau apa gitu ya. Jadi, udah dijawab sama ini. Ya udah turunin lagi resennya. Oh jangan ya, biarin aja resennya tetap nyala gitu ya. Oke. Ini yang sederhana. Kita lanjut lagi ke yang lainnya. Nah ini misalkan. Ini kasus pita bilangan. Jadi pita bilangan itu gambarnya kayak gini lah ya. Tapi kalau Pogi bisa lebih contohkan ke kontekstualnya, kayak meteran ke tukang jahit. Pernah nggak ke tukang jahit? Kalian bikin baju misalkan, atau nganterin orang tua gitu bikin baju, kan diukur dulu tuh ya. Diukur pakai meteran yang tali gitu, kayak pita gitu ya. Ada nomor-nomornya di sana. Jadi di sini kasusnya adalah ini bilangan, deretan bilangan berawal dari 0, dituliskan dalam warna pita merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ujungnya tuh putus, ujung sebelah kanannya ini, yang ini. Ini maksudnya tuh ada kelanjutannya gitu ya. Setelah 10 ada 11 dan seterusnya gitu. Cuman robek atau apa gitu ya. Nah, terus tentukan warna pita pada bilangan 100. Nah, 100 sama 1001. Kira-kira menurut kalian angka 100 nanti warnanya warna apa? Merah. Coba resen ya. Yang di sini yang resen ada Rasyad. Tadi mah udah ya. Nino nih, Nino. Ya Pak, Nino. Gimana Nino? nggak jadi deh Bapak, nggak jadi. Kenapa nggak jadi itu? Nggak jadi. Yakin nih nggak jadi? Yakin Bapak. Kau mah. Ya udah ke Karim bentar dulu ya. Safi deh, Safi.
Yo, Gimana? Kalau 100 yang pita merah, Heeh. kalau 1001 yang bagian putih. Oh, kenapa tuh bisa nebak kayak gitu? Soalnya yang merah itu bilangannya yang genap Mm-mm. dan 100 itu bilangan yang genap, Oke. dan yang putih Mm-mm. itu bagian ganjil, dan 1001 itu adalah bilangan ganjil. Mantap ya. Jadi Safi main genap ganjil ya, ganjil genap. Oh, kayak ini ya, kayak kemarin tuh ditetapkan plat nomor ganjil genap. Yang genap masuk, yang ganjil jangan dulu. Jadi konsep genap ganjil tuh kalian udah tahu ya. Jadi Paugi jelasin lagi kalau genap itu bilangan yang bisa habis dibagi 10, bagi 10 bagi 2. Jadi kayak angka 2, 4, 6 kan kalau dibagi 2 kan habis ya. Terus kalau ganjil ya sebaliknya. Kalau ganjil dia tidak habis dibagi 2. Kayak 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Mana ini tadi yang resen kok pada turun semua. Kalau Karim gimana Karim? sama. Oh sama ya, ya udah. Kalau sama kirain ada yang beda. Gitu ya, jawabannya betul ya. Jadi yang 100 ini karena dia bilangan genap, ya berarti lihat di pola sini, oh dia warna merah tuh selalu warna genap. Warna genap selalu angka genap. Oh, berarti 100 warna merah. Ya gitulah ya. Tinggal lihat belakangnya aja Bapak. Iya ya, lihat belakangnya aja. Sekarang ini masih sederhana ya, 2 contoh tadi masih sederhana. Sekarang Paugi akan kasih kalian yang levelnya naik. Siap, udah siap ya. Sekarang Paugi kasih kesempatan. Kok ini jamnya berhenti ya? Bentar jamnya kok berhenti. Ini udah. Sekarang Paugi akan kasih kasus yang berikutnya. Paugi akan kasih waktu kalian beberapa menit lah ya. 2 sampai 4 menitan untuk soal ini. Jadi inilah soalnya. Mana? Muncul-muncul. Ini nih. Challenge. Berikut ini strip dengan 3 warna. Tadi 2 warna, sekarang 3. Seperti yang ditunjukkan pada di gambar bawah ini, pita bertutur diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Nah, ini sama gitu ya. Ada tambahan warna birunya. Nah, challenge-nya tentukan pada bilangan 45 ada dia warna apa? 45 ya, angkanya 45, dia warna apa? Silakan Paugi kasih waktu 2 menit dari 2 sampai 3 menit dari 4 menit sampai dari sekarang, berarti maksimal sampai jam 8.07. Maksimal 8.07. Nanti kalau ada yang udah tahu, silakan resen aja ya, nanti Paugi pilih siapa yang untuk boleh nyalain mikrofonnya atau kita mulai diskusinya ya. Jadi ini untuk memfasilitasi bagi kalian yang merasa, kok teman-teman saya cepat-cepat gitu ya, saya masih lama Kapan, ya, Pak? khawatir. Resen aja dulu kalau udah tahu. Resen aja dulu. Oh, Karim udah tahu ya. Misalnya gimana Pak? Oh iya, mangga. Ya. Juga si Karim. Kenapa? Iya, Pak Gokar. Oke, udah ada 2 orang ya, Karim sama 45 kan tadi? 5 ya Bapak? Ya 45. Pagi tulisin di sini ya, di papan tulis. Biar nggak lupa. Tentukan warna pada bilangan 45. Gitu. Kok nggak ada lagi? Nih. Oke.
Di sini ada yang udah raise hand. Woi. Sekarang Arga terus Faza ya. Ini Faza tadi panggil-panggil nggak respon. Tadi kenapa kemana? Ngelag Bapak, ngelag. Oh, nge-lag. Patah-patah. Patah-patah. Sekarang enggak ya? Itu rambutnya disisir dulu dong. Oke, 8.05. Jamnya berhenti lagi itu ya. Kenapa ya? Oh, 06 ya sekarang. 8.06. Kayaknya Pogi langsung pilih aja yang berkesempatan. Kita mulai buka diskusinya ya. Pogi pilih Rashid ya. Coba Rashid. Coba, Gimana Rashid kalau kata Rashid? kalau kata saya 45 itu warna merah, Pak. Warna merah. Kenapa? Kan itu yang 18 yang merah. Saya ngitung aja dari ininya, Pak. Dari susunannya. KPK ya. Iya, gimana? Ya, misalkan 18, putih berarti 19. Gitu aja Pak diulang-ulang. Oh, jadi Rashid ngurai tulis semuanya gitu dari 18 terusin sampai 45 gitu ya. Oke, sip. Oke. 45 terus dibagi Oke, terus tahan Karim, tahan ya, bentar dulu. bentar dulu. Sekarang Pak Wi coba ke Arga. Arga gimana Arga? Sama kayak Sama. tadi. Oh, Arga dihitung satu persatu juga ya, 19 Iya. dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi warna apa Arga? Warna merah. Merah. Oke, sip. Sekarang Pogi minta ke Nino deh. Sekarang Nino. Gimana Nino? 45 merah Bapak. Gimana caranya itu? Nih yang angka 3 itu kan kalau ke 6 itu dikali 3 Tambah kelipatan 3. Oh, kelipatan 3. Oke. Terus berarti 45 itu kan 3 kali 15. Berarti 45 berarti merah. Oh, karena 45 kelipatan 3 gitu ya? Ya. Oke, baik. Oke, berarti merah juga. Sekarang ke yang belum. Kalau Razin gimana Razin? DC kayaknya tadi dia. Oh, DC. Sama. Oh, sama. Faza? Karena kelipatan 3 ya merah. Oh iya. Oke. Sama Pak, sama. Oh, sama. Kalau Karim gimana? Kalau saya ini aja Pak, dibagi 3 angka yang pertama itu 1, 2, 3. Terus? Soalnya kan yang lain juga kelipatan dari mereka, jadi ya tinggal dibagi aja. Oh gitu. Oke, sip ya. Jadi di sini Pogi simpulin ada 2 cara mungkin ya yang kalian lakukan. Ada yang caranya itu dia tulis satu persatu gitu ya, 19, 20, 21 terus sampai 45 sampai targetnya nyampe gitu ya. Ada yang pakai pola kelipatan. Dan di sini yang warna merah, oh ini kelipatan 3 semuanya ya, 0, 3, 6 dan seterusnya gitu ya. Dan kebetulan 45 ini bilangan kelipatan 3 gitu ya. Oke, jadi kalau secara ini lebih efisien yang kelipatan mungkin ya. Jadi maksudnya efisien itu lebih cepat gitu ya. Oke, tapi dua-duanya bukan cara yang salah gitu ya. Dua-duanya Pogi bilang itu betul caranya ya. Nah sekarang Pogi coba jelasin pakai kelipatan tadi ya. Jadi kalau kalian perhatikan dari pita ini, yang warna merah, kita bisa tulisin angka-angkanya itu. Mana sih? Kok belum muncul ya ini papan tulisnya? Bentar. Oh ini udah ada. Yang warna merah, angka-angkanya itu ada 0, 0, 3, terus kemudian 6, itu nyempil di sini ya, ngumpet dia 9 gitu ya di sini, 9 dan seterusnya gitu ya. Di sini dilanjut lagi 15, 18. Terus kemudian yang warna putih
Ntar Pogi cari warna putih tintanya nih. Oh ini nih. Putih. 1, 4, 7 dan seterusnya gitu ya. Terus lanjut lagi warna biru. Yang biru 2, 5, 8 dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi sini yang ditargetin adalah angka 45 gitu ya, dan betul tadi yang dibilang sama temen kalian gitu ya, kalau misalkan diperhatiin yang warna merah gitu ya, dia semuanya kelipatan 3 nih ya, nih kelipatan 3. Jadi kalau misalkan kita lihat si 45-nya ini kita bagi 3 gitu ya, ini kan habis dibagi ya bisa dibagi jadi 15 itu. Jadi 45 ini merupakan kelipatan 3 ini tuh ya. Kelipatan 3. Jadi tanpa harus menuliskan satu persatu gitu ya angka-angkanya, kita udah bisa prediksikan angka 45 ini pasti di warna merah jatuhnya gitu ya. Yang putih dan biru dia tidak berpola gitu ya. Maksudnya tuh dia tidak termasuk bilangan ganjil genap atau yang lainnya gitu, karena random, dia acak-acakan banget ya angka-angkanya gitu ya. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu alternatif yang bisa kalian lakukan ketika misalnya untuk memprediksi bilangan tanpa harus menuliskan satu persatu gitu si polanya. Karena bayangin kalau misalnya angkanya yang ditanyain itu gede banget, misalkan coba cari bilangan 1200 gitu ya, dia di pita bakal warna apa gitu. Wah itu kita susah banget atau lama banget kalau misalkan harus nulisin satu persatu kan ya. Lebih efisien kalau misalkan kita prediksikan pakai ini pakai pola gitu ya, pola bilangan. Nah itu kasus yang ini gitu ya, kalian bisa memprediksikan pakai pola kelipatan 3 tadi ya. Coba sekarang lanjut lagi ke ini, kalau misalkan mau ditulis tulis dulu aja boleh nih, ditulis dulu karena di modul ini penjelasan ini yang ada di atas di papan tulis ini nggak ada. Jadi kalian tulis dulu ya kalau misalkan perlu. Nih, kalau misalkan kalian bisa screenshot, boleh screenshot buat catatan kalian. Oke, Pogi kasih waktu sampai 8.15 deh ya buat nulis dulu ini. Nanti kita lanjut lagi. Tulis dulu ya, tulis dulu. Iya, di sini password. Oke, udah ya. Pogi lanjut lagi ke slide berikutnya. Challenge lagi. Sekarang challenge-nya lampu hias. Lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik sekali gitu ya. Udah berubah warnanya dengan pola yang sama. Jadi setelah hijau 2 detik kemudian kuning, udah gitu lanjut lagi ke merah, udah dari merah balik lagi ke hijau, terus saja berulang kayak gitu. Di sini yang ditanya, lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Ada yang tahu? Langsung aja ya. Boleh raise hand yang tahu, boleh raise hand. Raise hand.
Bentar dulu deh, Pogi kumpulin dulu ya. Oke, 2 menit dari sekarang ya. Ini Pogi udah kasih clue di situ pakai tabel boleh gitu ya. Pakai prediksi lagi boleh. Itu detiknya ini yang nggak nyambung ya. Detiknya? Itu urutan kan, bukan detik. Iya. Nah, nanti kita bahas tuh ya, pertanyaan dari Karim ya. Nanti udah ini kita bahas pertanyaan dari Karim. Oke, Pogi langsung buka diskusinya, pengen ke Hafiz coba. Atalah Husain al-Hafiz. Merah, Pak. Merah, kenapa merah Hafiz? Kayak yang tadi kayak kelipatan. Kelipatan ya. Iya. Emang yang warna merah teh angka berapa aja? Urutan ke berapa aja? Ketiga, terus Urutan 3, 6, 6, 9 gitu ya? 9 ya. Oke, sip. Kalau Gaisan, Arga gimana Arga? Merah. Merah juga ya? Ya, Gimana cewek kalau Arga? sama kelipatan. Sama, pakai kelipatan ya. Tuh ya. Oke, Karim? Jadi bagi. Sama ya kayak tadi. Dan sekarang pertanyaan yang Karim tadi, ini yang 2 detiknya nggak ngaruh Pak ya, nggak ini gitu ya. Emang betul gitu ya, kadang-kadang informasi itu ya, informasi yang kita baca ketika kita membaca artikel atau baca postingan gitu, kita misalkan mau mencari atau menyelesaikan masalah tertentu gitu ya, dan di wacana atau misalkan di tulisan yang kita baca itu memang tidak semuanya berkaitan untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Jadi tidak semua informasi yang ada di soal itu angka-angkanya itu penting untuk digunakan. Itu kadang-kadang pembuat soal itu membuat kecohan-kecohan kayak gitu. Ini yang disebut dengan literasi matematis gitu ya. Jadi kalian nanti pas kelas 8 akan dicek atau bukan dicek ya, dites gitu ya. Kemampuan literasinya, numeriknya gitu ya, problem solving gitu ya. Yang disebut sekarang mah bukan UN atau ujian nasional, kan dulu mah ya kelas 9, sekarang kelas 8 yang disebutnya asesmen nasional. Jadi kakak kelas kalian yang kelas 8 sekarang tuh di bawah nih, di ruang bawah lagi ikutan asesmen nasional. Bahkan guru-guru juga ada yang ikutan. Kalau Pogi enggak, karena Pogi kebetulan jadwalnya padat sehari ini, ngajar full sampai sore gitu ya. Jadi kalian nanti mungkin akan kebagian gitu ya, asesmen nasional itu. Jadi untuk menunjang kemampuan abad 21 gitu ya. Jadi informasi kan banyak ya, kalian bisa akses di Instagram gitu ya, di media sosial yang lainnya juga gampang sekarang tuh. Nah ini yang diupayakan itu adalah bagaimana kalian memfilter informasi mana hoax, mana yang enggak. Kalau kalian mudah terpengaruh sama hoax itu ya, wah bahaya gitu, literasinya kurang berarti gitu ya. Jadi di matematika ini sangat difasilitasi banget untuk bisa mempelajari kemampuan literasi gitu ya. Jadi makanya jangan alergi sama soal-soal cerita. Aduh soal cerita liar, malas gitu ya. Jangan. Ya karena itu latihan kalian untuk membaca. Kalian sering baca buku nggak? Kalau misalkan sering baca buku bagus, terusin. Kalau yang jarang baca, setidaknya bacalah postingan-postingan yang memang tulisannya banyak, atau misalkan soal-soal yang berkaitan dengan tulisan gitu ya, banyak. Oke, kita balik lagi ke sini, ke bahasan yang kita sedang soroti ini, yang lampu gitu ya. Di sini urutannya itu, Bapak nggak direkam dari tadi. Iya, ini Pogi nggak bisa ngerekam di Google Meeting-nya karena settingannya dimatikan sama admin gitu ya. Nggak tahu, ini Pogi udah bilang. Kalau enggak ini mah udah langsung kerekam, Pak. Nggak tahu juga sih ya. Kalau mudah-mudahan sih emang langsung kerekam gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, Pogi udah rekam juga di OBS. Ya, di sini karena urutannya urutan ke-15, kita bisa pakai cara yang ini gitu ya, masih bisa ya masih oke lah gitu ya. Diurutin satu-satu, kemudian kita bisa prediksi yang urutan ke-15 itu bakal warna apa gitu ya.
atau mungkin bisa yang tadi gitu ya, pakai cara kelipatan. Kita tulisin warna hijau angka berapa aja, kuning warna angka berapa aja, merah angka berapa aja, kayak gitu. Itu ya. Jadi terserah kalian pergunakan cara atas ya, atas yang diurutin satu-satu, atau yang cara yang bawah dengan kelipatan gitu misalnya. Sesuaikan dengan situasi soalnya atau situasi masalahnya kayak gimana. Jadi tidak berarti cara ini lebih baik dari cara ini, atau ini lebih baik dari yang cara yang atas gitu. Tidak selalu. Itu tergantung dengan kondisi si soalnya. Jadi kalian di sini bijaklah dalam memilih cara yang lebih efisien yang mana gitu ya. Jadi Pogi nggak maksain harus begini, harus begitu, terserah itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang challenge-nya, challenge lagi, challenge terus gitu ya. Jadi bahasan pola bilangan ini tuh harus case by case. Jadi Pogi kasih masalah, terus kemudian pecahkan, kasih masalah, kemudian pecahkan gitu ya. Jadi tidak ada teori secara umumnya gitu ya. Jadi pola bilangan itu harus belajar dari masalahnya dulu apa, kemudian ini selesaikan cara gini, terus masalah lagi selesaiin kayak gini. Jadi semakin banyak referensi penyelesaian masalah yang kalian miliki nantinya gitu ya. Nah, nantinya kalian bisa improvisasi sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah yang lainnya. Sekarang coba yang challenge ini, yang temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Maksudnya gimana Pak? Bilangan genap itu tadi urutannya tuh kayak ini ya. Bilangan genap tuh misalkan dari startnya dari 2 ya. 2, 4, 6, 8. Nah, ini bilangan genap berurutan ya. Jadi bilangannya habis dibagi 2 berurutan. Jadi enggak, Pak ini 10, 14, 18. Ini bilangan genap Pak berurutan enggak? Enggak, karena di sini loncat 4. Bedanya 4 gitu ya. Kalau di sini kan bedanya 2. Ya, ini berurutannya bilangan genap yang berurutan. Jadi di sini yang dimaksud adalah cari 3 buah bilangan genap yang berurutan, yang kalau misalkan dijumlahin itu 60. Pogi kasih stimulus dulu. Contohnya gini. Misalkan ya, ada kumpulan yang pertama bilangan genap nih ya. Berurutannya 2, 4 sama 6 berurutan nih. Tapi ketika dijumlahin hasilnya 12. Nah, berarti belum memenuhi syarat yang ditanyain sama soal ini. Kemudian cari lagi kumpulan kedua, misalkan kita geser 4, 6, 8. Ini bilangan genap berurutan. Tapi ketika jumlahnya hasilnya 18. Masih salah gitu ya. Terusin lagi. Terus ini 24 gitu ya, masih salah, terusin lagi. Nah, sekarang kalian coba cari 3 buah bilangan genap yang berurutan, kalau dijumlahin hasilnya 60. Coba. Silakan coba-coba atau brainstorming sekarang. Pogi kasih waktu sampai jam 8.26. Ya, untuk nanti kalau ada yang udah tahu langsung resign aja dulu, nanti Pogi pilih siapa yang mulai diskusinya gitu ya. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Bentar, Pak. Tadi 3 bilangan bulat. Bukan, 3 bilangan genap. Oh, 3 bilangan genap yang jumlahnya 60. Iya. Ini di PPT ada sih. Oh, rajin. Oke. Kita tunggu yang lainnya ya. Masih 30 detikan lagi. Nanti kita mulai diskusinya jam 8.26 ya. Ada yang nemu? Ini kumpulan 4, 8, 10, 12. Masih 30 ya. Masih belum nyampe.
Kira-kira berapa tambah berapa tambah berapa? Yang hasilnya 60. Oke deh, kita lanjut ke Razin. Gimana Razin? Apanya? Razin resen mau jawab? Wah, diturunin lagi. Gimana yang lain, ada yang nemu jawabannya? 3 buah bilangan genap berurutan yang kalau dijumlahin hasilnya 60. Razin gimana Razin? 18, 20, 22. Oke, kita coba tulisin ya. 18, Juga nemu. 18, 20, 22. Siapa tadi? Karim. Ya, tadi saya baru jernih karena dari ngeblank. Oh iya. 18, 20, 22. Kalau kita jumlahin bener gak nih 60? Ini tambah ini 40. 40. Iya bener ya, 60. Ini juga berurutan nih ya, bedanya 2. Oke, Pogi sekarang tanya gimana caranya Razin nemuin ini? Ya kan 60. 60 itu 20 dibagi 20 ada 3. Nah, kalau namanya teh 120-nya itu dikurang 2 dan 120-nya lagi ditambah 2, ya jadi ini jadi berurutan terus ini bilangan genap semua. Masya Allah, kreatif banget ini. Jadi dibagi 60-nya dibagi 3 mungkin tadi maksudnya ya, dibagi 3 Iya, dibagi terus 3. dapat 20. 20-nya itu ada 3 katanya tuh ya. Gini ya, Pogi kalau bisa gambarin yang maksudnya Razin tuh gini. Jadi si 60-nya itu dibagi 3 nih ya. 60-nya dibagi 3. Jadilah 20. Nah, 20-nya ini kan berarti ada 3 nih ya. Kalau misalkan untuk menjumlahkan jadi jadi 60 tuh. Nah, si 20 yang awal ini, yang ini sama ini, yang ini ditambahin 2, ini kurangin 2, berarti jadi 18, 20, 22 gitu ya. Kreatif nih ya. Yang lain ada? Kalau Karim tadi udah nemu, Karim caranya gimana? Sama. Oh, dibagi 3 dulu. Ya tadi saya ngeblank soalnya ini dari saya berdarah. Jadi saya benar. Oh iya. Nah, obatin dulu atuh kalau gitu. Oke. Baik. Pogi coba bahas yang ini ya, yang soal ini. Jadi kalian bisa nyoba-nyoba pakai tabel gini gitu ya. Ini boleh kalian coba lakukan. Itu 8, 10, 12 masih 30. Coba lagi ya 14 gitu ya, 14 terus kemudian tambahin lagi 16 tambah 18 hasilnya berapa gitu, dicoba-cobain lagi terus gitu ya sampai dapat 60. Tapi mungkin ya cara yang dicoba-coba kayak gitu bakal lama banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan si angkanya ini makin besar. Makanya tadi betul kata Razin, jadi dia dibagi 3 aja gitu ya. Jadi si 60 ini dibagi 3 karena kita mau cari 3 bilangan genap gitu ya. Kita bagi 3 hasilnya itu 20. Nah, si 20 ini jadi bilangan tengahnya. Nah, tinggal cari bilangan yang setelahnya dan sebelumnya gitu ya. Yang di sebelah sini, yang sebelah kanan yang setelahnya berarti tinggal tambahin 2. Yang sebelah sininya tinggal dikurangin 2. Dapat deh 18, 20 sama 22. Gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahin hasilnya betul 60. Oke, sekarang Pogi coba tambahin lagi challenge-nya mirip kayak ini juga. Ini ada di hiburan Sugro 1. Di modul ini ada di halaman 28. Tapi Pogi akan pilih soal yang dikerjakan coba yang nomor 2. Nomor 1 lewat dulu lah, ini lewat aja lah ya. Ini kalian pasti bisa lah. Kalau yang nomor 2 coba. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya itu sama dengan 300. Nah, ini angkanya makin gede. Coba. Temukan 3 bilangan genap berurutan. Siapa? Jumlahnya 300. Gimana Karim? 50 bukan. 50 sama berapa? Berapa tadi? 300 ya? Ya 300. Coba Pogi kasih kesempatan kalian buat ngotret-ngotret dulu lah ya.
Nanti kita mulai buka diskusinya jam 8.33. Kita nanti buka diskusinya jam 8.33. Nanti bagi yang udah tahu jawabannya, langsung resen aja dulu. Nanti Pogi pilih untuk menjelaskan lagi. 100, 200. Yang lain tenang aja ya. Udah teman-teman saya cepet-cepet gitu ya. Tenang aja ya, tenang aja. Aduh balap. Iya kayak balapan ini ya, cepet-cepet. Tenang aja ya, tenang aja. Jadi pada hakikatnya gitu ya, kita itu belajar di sekolah, startnya tuh beda-beda. Apalagi yang matematika gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang, aduh saya perkalian masih susah pak, belum hafal saya 1-10 juga gitu ya misalnya. Ada yang udah hafal gitu ya, ada yang les gitu ya, les terus kemudian dia udah bisa menguasai pelajaran SMA. Ada gitu yang kayak gitu ya, tapi dia masih SMP. Ada yang kayak gitu. Jadi ya udah jelas ketika misalkan dikasih problem atau masalah atau soal matematika yang kemampuannya tinggi banget bakal cepet jawabnya tuh ya. Yang ini yang di bawah-bawah yang startnya belakangan jadinya tuh aduh dia lagi gitu ya. Aduh ini soalnya gimana nih ya gitu. Jadinya pedenya tuh luntur, kemudian dia jadi demotivasi. Ini yang bahaya gitu ya. Jadi tenang aja, jangan panik gitu ya ketika temen ada yang cepat kayak gitu, ya biarin aja gitu ya. Yang penting ketika kalian belajar, kalian dapetin apa di sana. Oh hari ini saya belajar sama Pogi ngerti ini, ya udah gitu. Misalkan Pak saya nilainya jelek 60 misalkan, padahal KKM-nya 70, tenang aja gitu ya. Mungkin sebelumnya kalian kalau dites nilainya 30, 50 gitu ya. Terus kemudian kalian udah belajar, kemudian naik nilainya tuh. Nah itu yang harus diapresiasi gitu ya. Masalahnya tuh bukan di dirinya pak, lingkungannya itu nggak support gitu loh. Lingkungannya nggak support gimana maksudnya Karim? Jadi kayak lingkungannya nggak terlalu menghargai dianya. Nah itu Nggak dia, menghargai betul ya. Jadi ada faktor intrinsik atau ada faktor dari diri sendiri gitu ya. Yang aduh saya gini kemampuannya biasa-biasa gitu ya. Aduh jadi dia tuh depresi, aduh pokoknya mikirin semuanya tuh jadinya udah malas gitu ya dikasih tahu ini jangan ya. Jadi Pogi soroti ya ininya dulu apa dari diri kalian. Jadi jangan sampai demotivasi atau jangan hilang semangat, jangan dulu. Yang penting naik aja dulu. Kalian punya kenaikan sekecil apapun itu Pogi apresiasi. Nah nanti lingkungan bakal ngedukung juga. Insya Allah di lingkungan di sekolah sini gitu ya. Kalian misalkan ada kenaikan, ada perkembangan untuk ada usaha untuk menaikkan berusaha untuk memperbaiki diri gitu ya, itu akan diapresiasi banget. Akan dibantu malah ya, nggak akan dipersulit nantinya tuh, tenang aja. Gitu ya. Jadi jangan patah semangat dulu. Pagi matematika malah tenang lah, pokoknya Pogi menilai mah aman. Asal kaliannya ada usaha untuk memperbaikinya gitu ya. Nilai mah nggak masalah. Oke, Pogi langsung buka diskusinya. Sekarang ke Hanif kok ada 2 di sini? Ngebab pak. Oh gitu. Bisa gitu kan? Bisa gitu. Oh Saya iya juga udah. sering dulu. Ya udah Atau coba. 2 device. Iya 2 device kali ya. Enggak, satu device. Oh 1 device ya udah. Cuma Itu ngebab. biasanya ini dia Ada dia dua, ada bunsin, Raisin. dia keluar Mungkin dia kau dia buka masuk link lagi. buka tab baru masuk. Oh iya kali ya. Ya udah ke Karim dulu deh. Karim gimana yang nomor 2? 98 100 102. Berapa? Pogi tulis dulu. 98 98 100 102. Gimana caranya ini? Persis Ya, kayak sama tadi. kayak konsep yang tadi. Yang tadi bapak saya juga bapak. Sama ya, dibagi 3 ya. Oke. Kalau Razin juga sama ya? Iya sama. Oke, sip dah. Langsung kalau gitu Pogi bahas aja. Jadi Pogi ulang lagi gitu ya. Ketika kita dapetin 3 bilangan berurutan yang dijumlahin hasilnya 300, dapetinnya ya tadi gitu ya. Dari idenya Razin ini ya, dibagi 3 aja ininya. Bagi 3 kemudian dapat 100. 100 ini jadi nilai tengahnya gitu ya. Nilai tengahnya ini 100. Kemudian 2 temannya yang kanan kirinya ini 102, berarti kan tambahin 2 gitu ya. Dan sebelumnya dikurangin 2 jadi 98.
Dapat deh. 88, 100 sama 102. Sekarang coba nomor 3. Temukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 45. Tadi mah genap ya, sekarang ganjil. Coba. Berapa bilangan genap? Bilangan genap ya? Bukan, 3 bilangan ganjil. Ini yang di nomor 3 nih, yang di bawah. 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 45. Oh, oke, udah ketemu. Yang di PPT ya. Bukan ada 3 soal, Pogi pilih yang nomor 3. Oh iya, Pogi pengen nanya, kalau misalkan waktu itu kan Pogi suka spin wheel gitu ya, milih seseorang yang ke spin gitu ya, terus kepilih namanya, terus langsung ngomong, itu kalian tegang nggak sih? Seru malah pengen. Oh, seru. Iya. Ada yang tegang nggak? Soalnya kalau misalnya sangat soal sulit itu tegang. Oh, soal sulit tegang. Senang. Iya. Salam. Iya, Pak Edi, ini teh nggak bisa direkam. Itu Pakaian dari sekolah teh ya. tuh nggak ada ininya, nggak ada rekamannya. Ini teh sama kasusnya kayak yang graviton kemarin teh. Jadi di settingan ininya yang Kalau ini maksudnya harus pakai akun SMP. oh yang gitu. Oh, jadi nggak bisa pakai yang sendiri. Kalau akun Pak Ogi, jadi kan ini mah peserta, masuknya Iya. bukan admin. Oh, Jadi berarti kalau nanti mau rekamannya di sana tuh. nah, di- saya makanya itu bukan rencana, perkiraan mah si rekaman itu akan masuk semua di situ. Kalau di situ kan nggak dipakai email kan, Iya. terekap di situ. Oh. Jadi guru-guru mapel teh bisa langsung akses di situ, bisa nyari. Kemarin teh terakhir teh saya ngobrol sama Febri teh pas mau dipakein akun yang baru teh masih dipending dulu sana. Depending dulu. iPad dari siapa? Di ini ya, langsung Pak Gandhi. Kemarin kan udah per level. Oh. Nah, saya dengar terakhir mah dipending dulu. Saya dari kan yang pakai 250 itu pakai ini. Iya. Orang Iya. anak-anak kemarin. Pas rapat terakhir saya mah dipending dulu. Tadinya tuh udah dibuatin semua tuh level 9 8 juga udah dibuatin. Cuman katanya pending dulu, tapi nggak tahu sekarang udah mulai diinin. Mungkin saya nggak ada info sih gitu ya. saya mau pengen gitu gimana. Ya makanya ini saya langsung rekamnya di OBS. Di sini OBS, di sini Atau di ini Pak, di Control Alt R, apa tah? rekam screen. Oh, rekam stream di ininya. Ya sama aja sih kayak OBS ya. Tapi kalau OBS mah kan tampilannya kok lagi unggul kan, yang sumber suara kan. Ini mah jadi baru dak yang ini kalau Ya, sip lah. ya belum ada info sih kan saya. Iya. Bisnis saya harusnya mah udah kemarin, cuma saya nggak tahu gitu. Udah lama sih biasanya kalau Android itu. Oke, cek. Halo. Halo. Iya ya. Ya, Pak. Ya tadi Pogi ngobrol dulu sama Pak Edi. Gimana, ada yang udah nemu ini 3 bilangan ganjil? Pak Pogi pilih yang belum ngobrol dari tadi ya. Safi aja deh. Safi gimana Safi? Yo. Safi, Iya. gimana Safi? Mana? Gimana Safi nomor 3? Dapatnya berapa? Lupa lagi dia. Susah jelasinnya. Dua jam kemudian. Lupa gak jadi. Oh, gak jadi. Udah nungguin lah.
Gak jadi. Udah. Dia udah ngerti konsepnya tapi dia nggak Iya, nemu iya tahu. gitulah ya ketika kadang-kadang kita tuh tahu jawabannya, tapi pas ngejelasin ke orang lain tuh mending susah bisanya jelasinnya tuh ya. Itu yang dialamin sama guru-guru ya. Guru-guru kalau ngajar ke sekolah tuh dia ngerti materinya tapi begitu susahnya luar biasa ketika nyampain ke anak-anak gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, kita belajar. Coba ke Karim atau Karim gimana Karim? 13, 15, 17. 13, 15, 17. Kalau Razin gimana? Sama, Sama ya? karena juga persis. Ya tinggal dibagi 3 aja nih ya. Tinggal dibagi 3 aja si 45-nya dapat 15 tuh kan. Ini nilai tengahnya. Yang sebelah depannya tinggal ditambahin 2, yang sebelah kirinya dikurangin 2. 15-nya. Gitu beres ya. Ya gampang lah ya. Coba ke Nah, ini nih ya. Coba nomor 4. Bisa nggak kalian nemuin 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 120? Yang jumlahnya 120. Ganjil ya tadi. 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 120. Bisa nggak? Oh ya, kita sampai jam 9 ya. Oke, kasih waktu sampai 8.45 deh untuk ini. Untuk soal yang keempat. Kayaknya kita berhenti di soal nomor 4 aja deh. Oke, udah ada yang resen kayaknya. Oh, Karim. Kita tunggu semenit lagi ya. Waduh, udah kertas ini mah. Tenang ya, tenang. Bisa nggak menemukan 3 bilangan ganjil yang dijumlahin hasilnya 120? Ganjil berurutan ya maksudnya. Ganjil berurutan. Tunggu, Oke. harus berurutan ya? Iya, harus berurutan ya. Oke, ke Karim dulu deh. Sekarang Karim gimana Karim? 27, 29, 31, 33. Itu mah 4 angka atau 4 bilangan. Oh iya bener ya. Iya, 3. harusnya 3. Kalau Razin gimana Razin? Udah nemu belum? Masih belum. Oh, masih Tadi belum. udah hampir ketemu, cuman satunya ternyata genap. Oh iya. Kayaknya ini perlu dibahas aja deh ya. Gimana Karim? Enggak, tadi salah. Oh. Ya, jadi nomor 4 ini terjadi masalah.
Terjadi masalah ketika bilangannya ini 120. Yang ditanya adalah bilangan ganjil. Kalau misalkan kita pergunakan cara yang tadi, gitu ya. 120 dibagi 3 dulu kan ya. Hasilnya 40. Kalau pakai prinsip tadi nih ya, 40. Oh, ini 40. Berarti yang depannya 42, sebelumnya 38. Salah. Ini ternyata bilangan genap bukan bilangan ganjil. Kan ya? Tuh. Jadi di sini terjadi masalah untuk bilangan yang 120 dan ternyata memang ketika 3 buah bilangan ganjil dijumlahin gitu ya. Misalnya nih ya. Bilangan ganjil berurutan nih dijumlahin. 3, 5 sama 7. Ketika dijumlahin hasilnya bakal genap nggak? Enggak, ternyata di sini 15 tuh. Hasilnya ganjil juga. Di sini 3 buah bilangan ganjil berurutan, 3 buah bilangan ganjil ya. Itu kalau misalkan kita jumlahin 3 bilangan ganjil, tidak mungkin hasilnya bakal genap. Nggak mungkin, ya kan? Jadi untuk nomor 4 ini tidak bisa kita menemukan 3 buah bilangan ganjil. Yang berurutan pun, yang nggak berurutan pun nggak akan ada untuk yang bilangan ganjil ya. Ketika dijumlahin mereka bertiga jadi 120, nggak bisa. Itu jadi jawabannya adalah tidak bisa karena 3 buah bilangan ganjil ketika dijumlahkan hasilnya akan ganjil juga, tidak mungkin bakal genap. Gitu ya. Nomor 4 ini analisis banget nomor 4 ya. Nomor 5 juga nggak bisa. Ini 3 buah bilangan ganjil lagi kan ya. Pengen 100.000, 100.000 bilangan genap gitu ya. Nggak mungkin juga bisa. Gitu ya. Jadi tidak bervariasi lah ya, maksudnya itu bervariasi banget kalian melihat pola-pola bilangan itu. Jadi semakin banyak referensi yang kalian peroleh untuk penyelesaian masalah terkait dengan pola bilangan ini, maka pengetahuan kalian juga atau problem solving kalian juga akan semakin terasah. Jadi punya pengalaman dulu itu, oh dulu pernah menyelesaikan itu caranya kayak gini, caranya kayak gini. Mungkin ini beda sedikit, kita modifikasi gitu ya, jadi makin berkembang ilmu pengetahuannya. Gitu ya. Ini yang hiburan Sumber 1. Silakan nanti kalian bisa lengkapin aja sendiri di rumah gitu ya, di buku catatannya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Oke, ini yang mainstream banget yang biasanya kalian temuin di soal-soal psikotes atau soal kalian juga pas masuk ke sekolah di tes kayak ginian dulu nggak sih sama psikolog? Oh enggak ya. Jadi nanti pas ke SMA mungkin nih, ke SMA ketika kalian mau masuk ke sana itu akan langsung diminta rekomendasi dari psikolog. Apakah kalian cocok masuk ke IPA atau ke IPS atau bahasa sekarang tuh sains atau sosial gitu ya, untuk penempatan ini bagaimana bagaimana kemampuan numeriknya. Contohnya ini nih. Temukan 2 suku berikutnya dari pola barisan berikut gitu ya. Yang A dulu deh, 6, 9, 12, 15, 18. 2 angka berikutnya kira-kira apa? Ngelihat dari pola yang di sini dulu. Ada yang bisa langsung nebak nggak? 21, 24. Terus yang bawahnya 18. Bentar, yang satu dulu. 6, 9, 21, 24 dapat dari mana itu? 3 kan itu? Iya 3. Iya. Jadi yang A ini karena si bilangannya ini 6, 9, 12, 15, 18. Semuanya kita perhatiin dari polanya nih ya. Ini plus 3. Ini plus 3 lagi. Plus 3. Plus 3. Tambah 3, tambah 3 terus. Gitu kan ya. Maka untuk yang selanjutnya karena kita lihat pola sebelumnya itu kayak gitu ya. Berarti sama pola berikutnya juga bakal kayak gini juga. Sehingga kita bisa jawab, oh ini yang selanjutnya adalah 21 gitu ya. Karena 18 tambah 3 hasilnya 21. Berikutnya lagi ya tinggal tambahin lagi 3 gitu ya. Berarti jadi 24 selesai. Gitu. Jadi tujuan pembelajaran di bab 2 ini memprediksikan pola berikutnya dari pola yang sebelumnya itu kayak gimana gitu ya. Kejadian berikutnya bakal kayak gimana. Lanjut yang B. Ini kalian boleh tulis dulu ya. Yang A-nya kalau misalkan belum. 3, 4. Silakan yang B boleh diteliti dulu gitu ya. Nanti resen aja dulu ya, resen dulu.
9, 13, titik, 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 titik. Silakan yang ini, yang nomor B. Ada yang tahu? Oke, utamain yang belum kebagian ngobrol dari tadi ya. Gimana yang B? Ini boleh. Belum, bentar. Karim sabar ya, Karim borong semua nih. Mana? Aktif sekali. Razin gimana Razin? Biasanya nemu Razin. Bentar Pak, tadi sambil masak. Oh sambil makan, belum sarapan. Tiga, 4, 6. Ini kasih clue nih ya. Tuh, ini ke sini tambah 1 kan ya? Tuh. Tambah 1, ini tambah 2, ini tambah 3, ini tambah 4 kan ya? Berarti yang berikutnya tambah berapa? 5, Nah, tambah 5. Jadi berapa? 18, 18. Berikutnya berarti tambah berapa? 6. Tambah 6. Berarti jadi 24. Gitu ya. Jadi tidak selalu berulang sama kayak gini gitu ya. Bisa jadi beda-beda polanya gitu ya, beda-beda ini. Tapi dia membentuk suatu pola tertentu gitu ya. Namanya juga pola bilangan. Ini boleh tulis dulu ya, yang A, B gitu ya. Yang C juga. Sekarang yang C. Silakan yang C. Wah, ini 5, 11. 2 tambah 1 bukan sih? Kali 2 tambah 1. 23 kali 2. Oh, mantap tuh ya. Ada yang udah keidean. Kali 2 tambah 1. Sampai 855 deh ya. Kalau gitu tunggu ini. Nanti udah itu kita mulai buka diskusinya. Sambil nunggu yang lain juga pada nulis ya. Oh iya. Bagi yang di rumah misalkan ada gangguan koneksi gitu ya, atau listriknya mati misalkan ya. Nanti kalian bisa simak lagi rekamannya di Google Site ya, Google Site Pogi. Di sana Pogi insya Allah udah upload semua rekaman pembelajaran kita yang lalu-lalu. Jadi kalian misalkan, aduh saya bingung Pak, ini masih gak ngerti, kalian bisa nonton ulang gitu ya. Atau bisa WA Pogi juga, Pogi mau nanya soal ini aku nggak bisa, misalkan atau belum bisa, boleh ya. Jadi teman-teman kalian juga yang lain ketika stuck nggak bisa ngerjain soal gitu pas dikasih PR atau tugas, langsung nanya, jadi nggak diem. Nah kalau diem aja ya selamanya nggak akan bisa maju gitu ya kalau diem. Jadi silakan mulai aktif aja di SMP mah ya, nggak harus gurunya nyamperin gitu ya, nanyain kabarnya gimana, kendalanya apa. Oke, yang nomor C gimana? 95 191. Berapa? Bentar lagi 95 191. 191. Oke, tadi Razin caranya gimana? Razin. Karim ya. Iya ya.
Kali 2 tambah 1. Kali 2 tambah 1. Oke, ini kali 2 tambah 1 juga ya. Oh, ada yang campuran begini ya. Kali 2 tambah 1. Wah, ini benar-benar benar-benar memunculkan number sense-nya, perkalian, penyembelahan gitu ya. Jadi bisa kalian up lagi gitu kemampuan perkalian sama penyembelahannya itu. Itu cara Karim, jadi kali 2 tambah 1 jadi 5 ke 11 ini 5 kali 2 10, 10 tambah 1 jadi 11. Terus kemudian 11 kali 2 22 tambah 1 jadi 23. Dan seterusnya gitu ya. Atau ada juga yang pakai cara yang penjumlahan tadi juga bisa gitu ya. 5 tambah ke 11 itu tambah 6 gitu ya. Ini tambah 12, ini tambah 24 gitu ya. Di sini kita lihat polanya itu ini kali 2 terus ya. Berarti ini yang selanjutnya kali 2 lagi, jadi tambah 48. Ini tambah 48 berarti jadi 95 gitu kan ya. Ini kali 2 lagi. Ini jadi tambah 96, tambahin jadi 191 gitu. Sama. Jadi kalian mungkin pakai caranya beda tapi hasilnya sama juga gitu ya. Kalau tadi alternatifnya caranya Karim gitu ya. Ini kali 2 lalu tambah 1 gitu. Boleh juga ini. Boleh ini ditulis dulu ya yang C. Sambil nunggu silakan lanjut yang D. Yang D berapa? 5, 10, 20, 40 agak gampang ini. Ini gampang ya. Iya, berapa? 80 terus 160. Iya, digimanain tuh caranya? Kali 2. Kali 2 ya. Ini 80. Ini mohon maaf tulisannya jelek. 80 ini 160 ya. Kali 2 terus ini mah polanya ya. 5 ke 10 kali 2. 10 ke 20 kali 2 lagi dan seterusnya gitu ya. Ini yang D, Pogi tulisin deh. Yang D 5, 10, 20. Ini kali 2, kali 2, kali 2, kali 2 lagi 80. Ini kali 2 lagi jadi 160. Lanjut yang E terakhir. 34 0, 1, 1, 2, 3, 5. Ini ada yang unik di pola yang E nih. Yang terakhir ini nih ya. Ada yang unik di sini. Beda dari yang lain. Karim udah nemu yang E? Udah. Berapa? 34 sama 55. 34 sama 55. Caranya? Tambah angka di belakangnya. Tambah angka yang belakangnya. Contohnya gimana? Itu 1 sama 1. 1 tambah 1 kan 2. Terus 2 tambah 1 3. Oh iya tuh ya. Mantap. Jeli banget nih. Jadi untuk yang pola ini tuh ini angka 1 ini diperoleh dari penjumlahan 2 angka sebelumnya gitu ya. 0 tambah 1 jadi 1. Terus lanjut lagi misalkan ini yang 5 itu diperoleh dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. 2 tambah 3 jadi 5. Yang 13 diperoleh dari 2 angka yang sebelumnya gitu ya. 5 tambah 8 jadi 13. Berarti untuk yang angka di sini kita tinggal jumlahin 2 angka yang sebelumnya nih ya. Jadi 21 tambah 13 berarti jadi 34 ya. Ini 34. Sorry, ini biar rapi tulisannya. Ini 34 gitu ya. Berarti yang selanjutnya di sini penjumlahan 2 angka sebelumnya 21 tambah 34 berarti jadi 55 gitu ya. Kayaknya lupa. Ini pola yang ini tuh disebutnya Fibonacci ya, bilangan atau pola bilangan Fibonacci. Ini orang Italia. Dulu hidupnya tahun 1600-an ini ya. Jadi konsep pola bilangan Fibonacci ini kalau kalian telusur di YouTube itu terkait dengan rasio emas atau golden ratio. Yang ini suka dijadiin
proporsi di fotografi, kemudian pencitraan di alam semesta gitu ya, kayak spiral tadi di keong gitu, terus kemudian galaksi. Pokoknya semua rasionya itu sama, rasionya itu rasio ini golden ratio tadi gitu ya, rasio emas. Kalau kalian telusuri di YouTube, mungkin kalian bisa explore lagi di sana gitu ya terkait dengan ini. Ya, jadi kayaknya sampai sini dulu aja, waktunya juga udah habis ya, jam 9 sekarang. Jadi Pak Ogi akan pesankan kalian untuk yang materi ini. Jadi kesimpulannya, kalian di sini diharapkan untuk bisa melihat pola sebelumnya untuk memprediksikan kedepannya itu bakal kayak gimana gitu ya. Dan belajarnya tentu dari masalah-masalah tertentu gitu ya. Makanya tadi Pak Ogi sajikan dari beberapa masalah case by case gitu ya. Kemudian didiskusikan gimana cara penyelesaiannya. Jadi nanti kalian belajarnya latihan penyelesaian soal gitu ya, latihan penyelesaian masalah terkait dengan pola bilangan. Kalian bisa explore lagi di modul. Terus kemudian nanti di hari Rabu besok gitu ya, insya Allah kita akan main getter ya. Tapi ada variasinya. Kalau biasanya kalian belajar main getter itu kan per kelompok nih ya. Jadi diskusi kelompok gitu ya. Nah, nanti mah kalian akan explore, akan main ke Taman Botani. Botaninya ya virtual gitu ya. Bogi mungkin bisa tunjukin di sini ya, main di virtual itu. Coba Google. Bogi share ininya aja nih ya. Ini kok sign in sih? Oh ini nih, Google Site ya, bentar. Jadi nanti kalian siapin untuk pembelajaran di hari Rabu besok, alat tulis, modul, dan buku tulisnya ya. Nah ini nih, Gathering Matematika. Ini cuplikannya nih ya. Ini cuplikannya. Nanti kalian akan masuk ke taman atau kebun botani di sini. Gitu ya. Nanti kalian akan explore berbagai tanaman yang ada di sana. Nanti main pos-posan. Barengan sama kelompok kalian, main pos-posan, nyari pos tertentu gitu ya. Nanti ke pos 1 ngapain, ke pos 2 ngapain gitu ya. Sampai misinya selesai. Dan ini bareng-bareng sama teman-teman kalian gitu ya. Jadi kita field trip virtual di kebun botani ya. Nanti kalian akan disajikan ini. Kalian bisa explore di sini di Google Site, link videonya untuk mempersiapkan hari Rabu besok ya. Gitu aja dari Pak Ogi. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada kekurangan dari Pak Ogi. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita tutup pertemuan kali ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat, jangan lupa sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.